Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam tren populer ada satu filosofi sederhana yang cukup menarik, yaitu bagaimana kita diajak untuk dapat berpikiran out of the box, berpikir di luar kotak. Apa maksudnya? Di luar kotak apa? Maksudnya adalah kita ini biasanya memiliki perspektif, cara pandang, cara pikir yang sudah otomatis terbentuk ketika kita menanggapi sesuatu. Nah, ketika kita diminta untuk berpikir, juga sebenarnya bertindak out of the box, maka kita diminta untuk melangkah keluar dari kungkungan pola pikir kita, supaya kita diharapkan dapat bertemu dengan ide-ide yang baru, pemikiran yang baru, dan melaluinya kita juga bisa menelurkan karya-karya, bahkan gaya hidup yang jauh berbeda dari yang selama ini kita pernah hasilkan, dari yang selama ini kita pernah kerjakan. Dan hal ini tidak melulu kita temukan dalam budaya populer saja. Dalam iman, kita mengerti betul bahwa Roh Kudus senantiasa menuntun umatnya pada hal-hal yang ada di luar kotak. Hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Orang-orang yang mungkin tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34-36 lanjutkan 44-46a menceritakan sebuah pengalaman out of the box bagi Rasul Petrus. Demikian tertulis. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya, dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saudari-saudara, satu hal yang kembali diingatkan pada kita adalah betapa kita perlu sekali mengetahui bahwa pemikiran kita, cara pandang kita, pengetahuan kita itu betul-betul terbatas. Dan di sisi lain, Allah dan segala pemikiran juga kehendaknya begitu tidak terbatas. Selalu ingat, dalam hidup ini, kitalah yang akan dikejutkan oleh Allah. Kitalah yang akan terus mengalami peningkapan oleh Allah. Allah melalui Roh-Nya yang kudus akan terus mengajari kita dan membawa kita pada pengalaman-pengalaman, bahkan pemahaman-pemahaman yang baru. Tapi ingat, Allah dan bukan kita. Jadi ketika yang terjadi sebaliknya, ketika kita mulai berusaha mendikte Allah, ketika kita mulai merasa yang paling benar, ketika kita mulai merasa mengerti segalanya, berhati-hatilah, karena kita akan terus terpenjara di dalam kotak. Dan kesombongan itu akan melumpuhkan kita, membuat kita tidak dapat lagi melihat tuntunan Tuhan, membuat kita tidak lagi dapat melangkah keluar dari kotak pola pikir yang sempit yang kita miliki selama ini. Mari, mohon Roh Kudus untuk senantiasa menuntun kita keluar kotak, mengenal lebih dalam kasih Tuhan, mengetahui lebih jauh kehendak Tuhan. Dan semua ini pada akhirnya membuat kita mampu menjadi seorang murid yang mudah diajar oleh gurunya. Karena kita sedang membiarkan sang guru itu yang mengajari kita, bukan sebaliknya. Selamat melangkah keluar kotak bersama dengan Roh Kudus. Tuhan beserta kita sekalian.